Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Pelajaran IPS pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi tentang negara-negara ASEAN. Akan tetapi pada pertemuan pertama kita mempelajari tentang sosial budaya. Pada pertemuan ini kita membahas tentang geografis dan ekonomi negara-negara ASEAN. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara ASEAN itu ada 10 ya, yang kemarin sudah kita bahas. Pada pelajaran dan materi kali ini itu bisa disimak dengan buku tematik kalian, tema 1, buku siswa, halaman 13 dan 67. Silakan nanti dibuka. Kondisi geografis Asia Tenggara atau negara-negara Asia itu ada batasan-batasannya, itu yang dibatasi oleh Samudra Hindia, dibatasi Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Jadi di sebelah luarnya berbatasan dengan 3 perairan ini ya. Kemudian secara daratan ada bentuk-bentuk negara yang berupa semenanjung atau berupa kepulauan. Kalau berupa semenanjung, negara-negara yang letaknya itu dia ada di darat tapi berbatasan dengan lautan ya. Bagian-bagian dari negara itu ada yang berbatasan dengan lautan. Contohnya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan sebagian wilayah Malaysia. Yang berbentuk kepulauan itu lebih kepada daerahnya itu perairan tapi berupa pulau-pulau ya. Sebagaimana yang ada di negara kita, negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, dan sebagian Malaysia, kemudian Singapura dan Brunei, itu negara kepulauan atau negara-negara yang berbentuk pulau. Bisa 1 pulau, bisa 2 pulau, atau bisa beberapa pulau, bahkan ribuan pulau seperti Indonesia. Selanjutnya, kita mengenal peta dulu ya. Mengenal peta dulu. Ini peta dunia, di mana lebih lingkup kecilnya adalah lingkup Asia Tenggara yang berupa negara-negara Asia, negara-negara ASEAN. Ada Indonesia yang berwarna ungu ini ya, ada Brunei yang berwarna hijau di sini, ada Singapura yang kecil ya, Singapura itu kecil. Kemudian ini Malaysia, Thailand, Myanmar ya, yang berwarna-warna ini sudah ditentukan. Membuat petanya agar mudah untuk dipahami di mana itu Filipina, di mana itu Indonesia. Kemudian pada peta yang berbeda lebih mudah untuk dibaca, dilihat, tampilannya juga lebih jelas ya. Di sini saya singgung yang saya sebutkan tadi bahwa ada negara yang berupa semenanjung dan berupa kepulauan. Kalau yang berupa semenanjung seperti Myanmar, ini kita lihat nih Myanmar. Nah ini yang berwarna biru tua. Ini adalah Myanmar, di mana di sebelah luarnya ini adalah benua atau negara-negara lainnya. Ini Myanmar ada di sini, yang sebelah sini berbatasan dengan daratan negara lain, yang sebelah sini berbatasan lautan ya. Kemudian ada lagi Thailand. Nah, Thailand yang berwarna kuning, yang di sini berbatasan dengan Myanmar, berbatasan dengan Laos, daratannya. Kemudian yang sini berbatasan dengan lautan. Yang tadi saya sebutkan bahwa ada negara yang berupa semenanjung, wilayahnya daratan, tapi ada sebagian yang lain berupa berbatasan dengan lautan. Kemudian berupa kepulauan seperti Indonesia. Jelas sekali ya, Indonesia dikelilingi oleh lautan ya. Nah ini pulau-pulau yang ada di Indonesia. Itu sekedar menunjukkan bahwa ini loh negara-negara yang berupa semenanjung. Ini loh negara-negara yang berupa kepulauan. Ya, ini lebih jelas lagi, lebih rumit lagi mungkin ya, tapi sengaja karena ini tadi ada kalimat materi yang berupa batas-batas ya. Batas-batasnya itu ada Pacific Ocean. Pacific Ocean itu Samudra Pasifik ada di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini itu bawahnya itu Samudra Hindia, di sebelah sini tidak kelihatan tulisannya ya. South China Sea, South China Sea, Laut Cina Selatan yang tadi disebutkan. Oh ini toh Laut Cina Selatan itu sebelah sini toh. Oh ini Pasifik sebelah sini toh gitu ya.
Kalau yang Samudra Hindia tidak terlihat. Baik, ini secara geografisnya ya. Nanti bisa dilihat-lihat, dibaca-baca. Nanti kalau lama-lama itu bisa hafal dengan sendirinya. Tidak usah dihafalkan dengan sengaja, tapi kalau kalian sering lihat petanya, sering membaca, lama-lama juga hafal. Baik, potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Sebagaimana kita ketahui ada 10 negara ASEAN. Yang pertama kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini sangat kaya dengan minyak dan gas buminya ya. Kemudian ini bendera Brunei Darussalam. Saya tambahkan berupa literasi dari Wikipedia yang nanti mungkin bisa kalian baca juga, bahwa pendapatan Brunei Darussalam salah satu yang tertinggi di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Brunei itu negara yang kaya ya. Kalau kalian lihat media sosial, mungkin mobil-mobil yang ada di Brunei itu banyak yang mobil-mobil mewah. Hampir sama dengan negara-negara yang di Arab ya, mobil-mobilnya mewah-mewah. Kemudian sumber ekonomi Brunei Darussalam itu dari kekayaan alam, kemudian pariwisata dan industri. Itu untuk Brunei Darussalam. Bagaimana dengan negara lain, yaitu negara Filipina. Negara Filipina itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, alias bekerja di sektor pertanian. Karena Filipina dapat mengembangkan dengan baik sektor pertaniannya ya, dengan cara yang bermacam-macam, dengan cara pemupukan, dengan cara teknologi ya, dikembangkan dengan baik sehingga hasil pertaniannya menjadi sektor utama bagi pendapatan negara tersebut. Tapi juga memiliki sektor-sektor lain, yaitu gas alam, minyak, dan buah-buahan. Indonesia, ya, sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu juga disebut sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak wilayah-wilayah yang berupa pertanian, persawahan. Indonesia juga mengekspor minyak dan gas bumi. Itu salah satu keunggulan bangsa kita. Selain kekayaan alam yang melimpah, ternyata kekayaan yang terkandung di dalam tanah seperti minyak dan gas bumi juga melimpah. Maka kita harus wajib bersyukur. Dengan demikian, Indonesia juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga Indonesia masuk menempati salah satu negara anggota G20. G20 itu negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi yang mapan ya, tapi mungkin belum merata ya. Mungkin sebagian warganya itu sangat kaya, tapi sebagian yang lain juga sangat miskin, jadi mungkin belum merata. Selanjutnya, negara Kamboja. Ada sebuah sungai terkenal di Kamboja, yaitu Sungai Mekong, di mana sungai ini mempengaruhi daerah sekitarnya ya. Tentunya kita tahu bahwa kanan kirinya sungai atau sekitar aliran sungai itu biasanya menjadi wilayah atau lahan yang subur. Salah satu faktor kesuburan tanah adalah adanya kecukupan air. Maka sekitar sungai, khususnya di Kamboja, Sungai Mekong itu digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian yang utama di sana adalah padi dan karet untuk Kamboja. Cuman di Kamboja ini seringkali ada konflik, ada masalah, ada ketidakkerukunan di tingkat rakyatnya, sehingga hal seperti itu menyebabkan keamanan terganggu, kemudian ekonominya juga terganggu. Laos, negara yang juga dilewati oleh Sungai Mekong. Laos bertetangga dengan Kamboja dan sama-sama dilewati oleh Sungai Mekong. Mata pencaharian utama penduduk Laos adalah pertanian. Cuman
kalau di Kamboja tapi karena banyak masalah politik atau masalah ketidakkerukunan masyarakat, tapi kalau di Laos itu pertumbuhannya juga terganggu disebabkan oleh banyaknya penduduk yang memiliki pendidikan tinggi itu justru bekerjanya di luar negeri. Kenapa? Karena pekerjaan di dalam negeri itu bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi itu kurang banyak ya, karena negaranya juga baru negara berkembang, jadi untuk bekerja di sektor-sektor yang maju memiliki pendapatan tinggi itu masih sedikit sekali. Jadi banyak penduduknya itu yang mungkin yang pinter-pinter yang pendidikannya tinggi itu memilih bekerja di luar negeri. Kalau bekerja di luar negeri itu banyak pekerjaannya, kemudian pendapatannya juga tinggi. Begitu kalau untuk negara Laos ya. Bagaimana dengan negara Malaysia, yang salah satu keterkenalan dari Malaysia ini mirip dengan Indonesia dari sisi bahasanya ya, karena sama-sama penduduk aslinya adalah penduduk Melayu. Maaf. Di Malaysia kegiatan yang utama selain pertanian juga ada pertambangan dan perindustrian. Di negara ini ekspornya tinggi sekali ya, sehingga menjadi salah satu tumpuan ekonomi negara tersebut. Baik, kita lanjutkan. Selain Malaysia ada Myanmar. Myanmar itu dikenal juga dengan Birma atau Burma. Kalau dulu nama negaranya adalah Birma, yang dulu pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Komoditasnya masih berupa pertanian juga, kemudian juga memiliki sektor pertambangan, tapi yang paling utama adalah pertanian gitu ya. Ini lambang benderanya. Lanjut dengan Singapura. Siapa yang tidak kenal dengan negara ini? Negara sangat kecil, bahkan mungkin hanya sebesar Jakarta, akan tetapi pertumbuhan ekonominya sangat pesat, teknologinya sangat pesat ya. Tentunya ada rahasia-rahasia, ada hal-hal yang bisa kita tiru dari Singapura ini. Bahkan di Singapura itu air itu sangat terbatas, sehingga kadang-kadang saya baca berita itu Singapura itu ambil air dari negara lain, atau kadang juga menyuling, merubah air laut itu menjadi air tawar ya, karena saking sulitnya mendapatkan air. Bahkan dulu saya pernah dengar bahwa negara ini awalnya tidak ada, tapi ada negara ini karena dibuat ya. Jadi tanah yang ada di negara ini dulu adalah tanah yang diambil dari negara lain atau dari lautan, sehingga yang namanya itu reklamasi. Kalau dikenal namanya itu reklamasi. Nah, dengan reklamasi itu mungkin nggak tahu itu berapa tahun itu terjadi, lama-lama membentuk hamparan tanah yang luas dan dibangun gedung-gedung megah, bahkan sekarang sangat mewah ya. Banyak orang yang berpergian ke sana ya, dengan acara wisata begitu ya. Tapi tentunya itu bagi orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi. Selain Singapura, ada juga negara Thailand dan negara Vietnam. Terus terang ini untuk Thailand dan Vietnam itu nanti bisa dibaca sendiri dari file yang saya kirimkan, bisa diprint, bisa dibaca, karena waktu saya terbatas 15 menit pada program ini, karena saya pakai free program ya. Semoga ini tidak mengurangi semangat untuk belajar kalian, tetap semangat belajarnya, semoga mendapatkan kemudahan dalam memahami materi. Pak Fajar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.